Saya bingung, Ul. Semua karyawan yang di sini itu memang melihat sosok ini, tapi dalam bentuk yang tidak seperti saya lihat. Mereka ini, Bang, ketemunya kuntilanak, bukan cewek cantik. Tapi kenapa kamu lihatnya sosok cantik? Kalian tahu nggak? Semalam anak-anak itu, kata Pak Nono, marah-marah tuh. Itu naruh benda di sana, naruh air, biar kalian pada kerasukan kayak gini, biar kalian pada sakit, pada nggak betah kerja di sini. Persaingan gitu amat. Iya, sampai gitunya. Seminggu kemudian dia meninggal, Bang. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badri Kevlog. Kali ini sob, kita kedatangan lagi nih salah satu warga dari Brebes, Jawa Tengah. Nah, orang di sebelah gue ini, dia mau cerita nih tentang kisah pengalaman horornya waktu dulu kerja di salah satu koperasi. Dan ini kisah barbar ya. Langsung aja nih kita kenalan siapa abang-abang di samping gue ini. Halo Bang. Halo. What is your name? Bang Paul, panggil Bang aja Paul. Paul. Iya. Serius Bang Paul? Nama aslinya siapa Bang? Nama asli sih Muhammad Fatur Rahman. Muhammad Fatur Rahman. Iya, tapi cuman manggilnya Paul. akrabnya dari kecil udah Paul. Oke, nama lapangan ya. Nama lapangan. By the way, nih Bang Paul, Brebesnya di mana Bang? Brebesnya saya di Kecamatan Banjarharjo, Desa Malahayu. Oke, coba bahasa Brebes keluarin Bang. Kalau saya Sunda. Oh Sunda. Sunda, jadi malah nggak bisa Jawa, berbatasan sama Kuningan, lebih dekat Jawa Barat. Oke. Halo warga Brebes. Ya. Nah nih Bang Paul, waktu itu kerja di salah satu koperasi atau gimana Bang? Koperasi simpan pinjam waktu itu di daerah Kuningan, Jawa Barat. Jawa Barat. Oke, tahan dulu ya Bang Paul ya. Oke. Sebelum kita lanjut ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang udah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih. Selama YouTube ini masih berdiri, donasi akan terus berjalan. Oh ya nih, buat teman-teman yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, datang aja kemari kita berbagi pengalamannya. Langsung aja kirim ceritanya ke nomor WhatsApp ini nih. Kuy, kita gibah misteri sini. Langsung aja kita tidur. Gibah misteri. Halo Bang Paul. Halo. Gimana nih Bang kisah pengalaman horornya Bang? Jadi cerita ini, kejadian ini saya alami di tahun 2013. Oke. Waktu itu saya baru lulus SMA. Dan waktu itu saya bekerja di koperasi simpan pinjam daerah Kuningan, Jawa Barat. Simpan pinjam apa Bang? Uang atau listrik? Simpan pinjam uang. Oh, uang. Sistemnya itu mingguan. Saya bisa masuk ke sana itu berawal dari tetangga saya. Jadi tetangga saya itu depan rumah itu nasabah. Oke. Nasabah koperasi itu. Nah, kebetulan si petugas yang nagih atau yang narik ke sana itu katanya mau resign. Nah, syarat untuk resign dari sana itu harus sebulan sebelumnya ada yang ganti. Oh. Jadi biar diajarin dulu nih tarikannya jalurnya kemana gitu. Oh, jadi sebelum resign nih ya orang baru Iya, diajarin sama dulu. dia. Selama sebulan baru tuh boleh resign. Nah, karena tetangga saya tahu saya masih baru lulus gitu ya, masih nganggur, nawarin lah tuh. Tanpa pikir panjang, hari itu juga langsung saya kasih berkas lamaran ke petugasnya, nitip. Nah, dibawalah. Ditelepon, oke, kata bosnya. Nanti Kamis depan ikut sama petugas ini. Jadi kalau tarikan ke Malahayu itu, tagihan ke Malahayu itu hari Kamis. Jadi itu ke Malahayu, Cipajang, daerah-daerah situ. Di minggu itu pas dia narik, saya langsung ikut. Langsung sekalian bawa baju itu. Karena nanti langsung stay di sana kan. Singkat cerita sampai ke kantornya. Waktu masuk ke sana, itu semuanya berjalan normal sih Bang. Masih Jadi baik-baik aja gitu. Karena karyawan baru saya kan, jadi saya masih ngikut si anak ini. Bilang aja Mas Arif lah namanya ya. Mas Arif ini mau resign. Nah, jadi selama sebulan saya ngikut Mas Arif buat ngapalin jalur tagihannya dia. Ngikut dah tuh tiap hari. Sampai suatu ketika dia bawa saya ke nasabah dia tapi orang pinter. Orang pinter apa nih maksudnya? Jadi orang yang ngerti kayak gitu Bang. Hal-hal gaib. Hal-hal gaib kayak gitu. Dia ngeluarin dari sakunya, dari dompetnya. Itu ngeluarin benda-benda kayak gitu tuh Bang. Kayak wapak,
kayak tulisan-tulisan Arab gitu, terus benda-benda kayak kujang. Saya liatin kan, saya nggak ngerti ya, masih polos lah, nggak ngerti hal-hal yang kayak gitu lihat. Terus dia ngobrol-ngobrol masalah gaib gini-gini. Nah pas pulang saya tanya, itu apaan? Ini benda buat supaya kita kerjaan lancar. Nah, tujuannya sih seperti itu. Iya. Jadi biar tagihan tuh, biar orang tuh kita datang tuh langsung ngasih gitu. Oke. Tujuannya biar usahanya lancar lah gitu. Awalnya saya belum tertarik tuh, saya mah lillahi ta'ala aja. Nah masuk ke kantor, ternyata Bang, di kantor itu kan ada 10 karyawan. Ada admin 2 cewek, ada admin keuangan sama administrasi pembukuan biasa. Itu semuanya, kalau nggak yang cewek nggak tahu, tapi semua petugas lapangannya yang narik itu pegang semua Bang. Pegang hal-hal seperti Pegang hal-hal seperti itu. Ada yang disabuk, ada yang kujang. Kalau kayak bulu perindu itu mah udah nggak main deh gitu. Oke, itu mah buat cinta ya. Itu buat cinta. Itu emang bawa-bawa kayak gitu. Dan di tahun 2013 itu kan lagi zaman-zamannya batu akik tuh Bang. Oh iya, lagi Zaman viral-viral batu. tuh. Itu semuanya pakai Bang. Pakai batu Pakai akik. batu. Dan batu ini nggak sembarangan. Oke, katanya di isinya. Ada isinya. Karena lingkungannya seperti itu, akhirnya kan saya juga berpikir, apa saya juga pakai ya gitu. Kebetulan paman saya juga agak ngerti, punya benda-benda seperti itu. Oke. Paman satu rumah. Akhirnya pas tagihan ke wilayah saya, ke Malayu itu, sekalian pulang, saya sekalian minta Minta apa Bang? minta pegangan ke paman saya. Saya bilang ke paman saya, kalau di sana bilangnya mamang sih ya, Mang, ini teman-teman saya di kantor pada pegang-pegang gini semuanya, biar usahanya lancar. Di sana itu cuma saya yang polos. Gitu. Jadi ya hasil kerjanya juga polos gitu. Oh gitu. Jadi di bawah terus lah. Iya. Ini biar saya kepake, biar saya kerjanya bagus, biar tarikannya bagus gitu. Minimal nagih orang itu langsung bayar, nggak susah gitu. Paman saya, mama saya itu awalnya mikir dulu. Ada katanya. Tapi saya nggak tahu ini bagian kamu apa bukan. Bagian kamu atau bukan maksudnya? Ya, jadi benda-benda kayak gitu itu ada haknya masing-masing ternyata Bang. Oh iya. Jadi haknya apa bukan nih gitu. Jodohnya apa bukan kayak gitu. Kamu nanti balik lagi ke sini Kamis depan. Jadi ini mau diritualin dulu lah buat saya katanya. Nah, singkat cerita tuh kita pulang, singkat cerita Kamis depan ke sana lagi. Ngambil. Ini saya dikasih satu benda tapi nggak bisa saya sebutkan bendanya. Oke. Kasih satu benda dan itu benda berat lah, bawaan yang bukan bawaan yang enteng gitu. Jadi dikasih bendanya, dikasih bacaannya, dikasih tahu pantangannya, itu kayak nggak boleh. Itu benda harus bersih kita bawa Bang. Maksudnya nggak boleh berkontrak. Bohong aja nggak boleh. Oh, Harus bersih. Ketika bawa benda itu. Ketika bawa benda itu. Misalkan bohong tuh nggak boleh. Nggak boleh. Misalkan dari mana gitu. Ya. Ditanya padahal di rumah cewek, Ya. tapi bilang habis ngopi. Itu Itu bohong nggak boleh. Nggak boleh. Sebersih itulah pokoknya. Itu benda nggak boleh dibawa ke kamar mandi dan harus rajin dikasih minyak. Oh. Minyaknya itu misik, kesukaan dia tuh katanya. Tapi saya kadang suka pakai melati juga. Yang ketiga bawalah sama bacaan gitu ya, bacaannya, amalannya dibawa. Nah amalan ini harus tiap malam. Minggu-minggu pertama oke lah gitu ya. Dan memang yang saya rasakan ada perubahan Bang. Perubahannya? Setelah saya pegang benda ini kerjaan enteng. Yang tadinya saya datang ke rumah orang pakai segala alasan lah, Mas uangnya nggak ada, Mas ini saya habis sakit. Ini saya datang, orang itu tuh yang biasa ngomel-ngomel, tiba-tiba ini Bang ada rezeki, jadi baik semua nih. Jadi tagihan saya alhamdulillah langsung naik Bang, jadi bagus gitu. Malah kadang jadi yang tertinggi tagihan tuh gitu, beberapa kali yang tertinggi stortingnya. Itu ke cewek juga ngaruh, dan itu luar biasa sih Bang efeknya. Kalau ke cewek gimana tuh? Ini dahsyat banget sih Bang. Jadi misal nih ada cewek lagi nongkrong gitu. Kita nggak usah ngapa-ngapain Bang. Datang aja ke sana. Nanti ditanya. Sama tuh cewek? Sama tuh cewek. Serasa playboy ya? Iya. Serasa ganteng. Nah singkat cerita karena kerjaan kan berangkat kita pagi, pulang maghrib. Jadi badan tuh lelah. Jadi kadang-kadang saya itu habis kerja itu habis sholat isya langsung tidur. Lupa lah, kadang-kadang kebablasan lupa lah. Nggak sholat malam, nggak baca ini malah. Oke. Nah kalau kata orang sih, jadi kalau ibaratnya kalau kita pelihara burung, bacaan ini makanannya gitu. Jadi kalau kita nggak wirid tuh, sama aja nggak dikasih makan. Itu ternyata ngefek ke saya Bang. Gimana tuh? Saya yang tadinya nggak bisa lihat apa-apa, tiba-tiba aja
itu mata batin saya kayak kebuka. Kayak kebuka gitu, jadi bisa ngeliat hal gaib. Nah ini saya belum menceritakan tadi, lupa posisi kantornya ya. Nah awal saya bisa ngeliat gaib ini kayak gini bang ceritanya. Jadi kantor ini dia ada beberapa petak ya. Ini kamar 2 depan. Yang depan ini khusus karyawan cewek. Itu yang berdua, admin. Nah ada 3 kamar. Satu ini kalau cowok itu bebas bang di 3 kamar ini. Dia mau tidur di mana. Jadi ini kamar khusus cewek berdua. Ini kamar. Ini tuh ruangan kerja. Ruangan kerja disekat. Terus di sini ada ruangan lagi, di sini parkiran motor, TV, terus di sini tempat nongkrong. Nah ini WC depan ini. Nah di sini tuh ada 1 kamar yang nggak boleh dibuka. Itu terkunci dan kuncinya dipegang sama yang punya kantor itu, yang rumahnya di kantor. Berarti kamar rahasia ya? Kamar rahasia itu nggak boleh dibuka. Dari kamar ini ada tangga ke atas. Itu buat masuk ke kamar lagi, kamar yang ketiga. Jadi tangga itu cuma buat kamar doang. Nah di kamar ini ada balkon dikit buat duduk-duduk. Nah di sininya kosong lah bawah buat jemuran. Nah dari sini, dari TV sini, ini ke sana ada kamar. Di sini kamar mandi. Nah ini ruangan yang kosong tadi, yang di belakang kamar depan. Nah saya tidur di atas bang, biasanya. Pagi itu seperti biasa normal, setiap pagi itu saya selalu ngopi di balkon ini. Nah pagi itu biasa saya ke bawah, ke dapur, bikin teh, naik. Tapi pas saya buka pintu itu, saya bukanya ke dalam. Terus saya lihat ada orang. Di mana? Pas di depan pintu. Jadi balkon kecil, ini pintu di sini bang. Saya biasa ngeteh di sininya, pinggirnya, di sininya. Itu ngegantung ini, ngadep belakang. Karena kaget, saya langsung teriak dong, tolong, saya langsung teriak itu. Tolong, wah pokoknya histeris. Nah, si yang gantung ini putar badan bang. Dari yang ngadep belakang, dia muter. Wah saya langsung jatuh. Lemas, badan udah gak bisa ngapa-ngapain. Itu pertama saya bisa lihat kayak gitu. Datanglah anak-anak bawah nih, yang di bawah ini pada kaget kan, saya teriak tolong. Kenapa ul? Saya udah nggak bisa ngomong tuh, udah diam. Dibawa ke bawah. Saking kagetnya. Saking kagetnya. Yang nah, lihat cewek cowok itu bang? Cewek. Oke. Tapi sosoknya ini bang, ini cantik, nggak serem. Cuma karena posisi gantung ya tetap kaget kan gitu. Jadi berjilbab, pakai baju gamis, muslim gitu, dan cantik. Gambarannya mungkin kayak Zaskia Mega tuh. Oh, Zaskia Mega. Hampir mirip. Kan cantik ya. Iya. Jadi kalau bilang takut nggak ada takut-takutnya lah ibaratnya. Iya, cuman ya tetap hantu ya gimana ya. Dibawalah singkat ke bawah. Dikasih minum kan. Ditenangin dulu, dipijitin dulu, ditenangin dulu. Terus udah kata di sana ada Mas Nano. Di situ salah satu ibaratnya korlapnya. Korlap yang bawahannya bos lah gitu. Dia agak ngerti ternyata. Ngerti juga lah, bisa melihat hal gaib itu. Daul, kamu jangan cerita apa-apa, nanti cerita di luar. Nanti ke lapangan bareng sama saya, dampingin sama saya. Nanti cerita di luar sambil cerita. Akhirnya keluar dah tuh, cerita. Kan kalau tarikan itu biasanya kita dari jam 12. Jadi berangkat pagi itu biasanya buat survei atau lebih banyak nongkrong di warung lah gitu. Sambil nongkrong di warung, sambil ngobrol gitu. Tadi lihat apa? Kata Pak Nano nih. Saya cerita, Pak, saya lihat cewek. Kamu lihat? Iya, saya lihat. Bentuknya kayak gimana? Cantik. Pak Nano kaget. Nah, cantik, kok cantik? Tapi nggak cerita apa-apa lagi tuh pas saat itu. Ya udah, gini Ul, kamu kan udah tahu. Emang, jadi kejadian yang saya alami di koperasi ini bang, semua karyawan ngalamin. Yang ngegantung itu? Tapi nggak ketemunya itu nggak setiap ngegantung. Kadang di bawah, nah nanti saya ceritain itu. Jadi setiap karyawan baru pasti pernah ketemu. Jadi kayak yang kenalan gitulah sama anak baru. Oke sih, kenalannya serem amat. Serem ya. Terus, bang. Nah ngobrol udah pulang dah. Itu kan udah diwanti-wanti. Jadi kata Pak Nano tuh semuanya juga ngalamin gitu. Dan kalau kamu ngalamin kejadian apa-apa di sana, jangan cerita di sana. Maksudnya jangan cerita di tempat? Jangan cerita di tempat.
nanti ceritanya di luar. Pokoknya di tempat kita cuekin aja. Nah di situ saya diajari cara ngadapi hantu tuh di situ sama Pak Nano. Katanya kalau kamu berani hajar langsung cekik aja gitu. Tapi kalau kamu takut pura-pura nggak lihat, udah cuekin. Kayak orang aja kalau dicuekin kan nggak ganggu gitu. Tapi kalau kamu lihat gitu terus cerita nanti dia malah ngerasa punya temen gitu. Akhirnya nanti ganggu terus. Nah di situ mata batin saya udah kebuka bang. Jadi si sosok ini ngikutin saya terus sepanjang kerja. Yang awalnya gantung ya. Kita lagi main PS tuh di situ. Tiba-tiba ada di samping. Ya secantik apapun ya bukan orang tetap ngeri juga kan. Kita mau pura-pura nggak lihat juga gimana, ya lama-lama tetap nengok-nengok kan gitu. Pernah satu kejadian, saya kan tidur di atas itu tuh yang dekat sosok ini. Saya lagi tidur, pas malam-malam tengah malam tangan saya gini, dia tidur di samping saya. Tidur di samping saya. Kasih wah orang. Pikiran saya Mas Arif karena bareng. Waduh. Sosok ini bang lagi ini gitu, aduh sosok ini. Saya langsung merem, baca sebisa mungkin dah tuh, pura-pura nggak tahu kan. Dalam hati jengkel kan, ini anak-anak pada kemana, kenapa saya ditinggal sendirian tidur di sini. Jadi kayak saya ceritain di awal, kamar 3 ini yang cowok ini random, bebas mau tidur di mana kayak, mau tidur di atas, mau di bawah, mau di kamar 2. Waktu itu saya memang tidur duluan, sore-sore langsung tidur. Ternyata nggak ada yang tidur di sana lagi. Teman-teman habis main PS di bawah tuh tidurnya. Tapi kan kita nggak boleh cerita kan waktu itu. Waktu itu udah nggak teriak lagi sih, udah paham gitu dengan sosok itu. Serius nggak teriak sama sekali bang pas dia di samping abang? Karena itu udah dibilangin sih, ini sosok ya, memang yang di situ semua orang juga ngeliat, jadi udah pura-pura nggak lihat aja, tenang aja. Meskipun gemeteran gitu ya, udah tenang aja. Gitu. Stay cool. Ya lama-lama kan jadi agak terbiasa juga karena dia sering ngikutin saya sih. Di dapur dia kadang-kadang tiba-tiba muncul di samping. Dan selalu bentuk cantik. Pakai jilbab. Cantik banget. Waktu itu saya bilang ke Pak Nano, saya hari ini mau didampingi, saya mau cerita. Pak Nano ngerti. Oh ya udah. Keluar, ngobrol lah di luar. Pak Nano, ini sosoknya selalu ganggu saya, selalu ngikuti saya. Kenapa? Kayak gitu. Ya kan lama-lama saya juga kan gak nyaman kalau kayak gini. Si Pak Nano cerita, saya bingung semua karyawan yang di sini itu memang melihat sosok ini, tapi dalam bentuk yang tidak seperti saya lihat. Mereka ini bang, ketemunya kuntilanak, bukan cewek cantik. Tapi kenapa kamu lihatnya sosok cantik? Pak Nano ngeh nih, ini kayaknya suka sama kamu. Jadi kalau di flashback ya apa jangan-jangan karena benda ini, masa iya sampai makhluk halus juga suka kan gitu. Saya langsung sikatnya aja nih Pak Nano, gimana caranya supaya ini nggak ganggu saya lagi, nggak ngikuti saya dekat lagi. Ya kamu harus ini nanti ritual katanya. Nanti saya ada temen tuh orang pinter, orang ngerti. Nah singkat cerita dibawalah saya ke orang pinter itu. Itu di lain harinya ya saya bawa. Saya cerita ke orang pinter itu. Ini sosok ini tuh suka sama kamu. Makanya dia nunjuki dengan wajah yang cantik, beda dengan yang lain. Kalau yang lain itu bentuk kuntilanak dengan wajah seram. Akhirnya ya udah diceritain, saya dimandiin bang. Itu ada kembang 7 rupa, minyak segala macam minyak lah, ada minyak misik, minyak melati gitu, dicampur. Saya dimandiin. Selesai si ini bilang, dia nggak akan ganggu kamu, nggak bisa deketin kamu sekarang. Tapi dia masih tetap liatin kamu, bisa nampakin dari jauh. Jadi yang tadinya di samping, sekarang tuh di pojok sana gitu, nggak bisa ngedeket. Oh, jaga jarak. Jaga jarak. Saya cuma bisa itu, soalnya sosok ini tuh emang penghuni di sini, nggak bisa kita pindahin. Ya udahlah, nggak apa-apa kalau dari jauh mah agak aman lah gitu. Tadi kan saya cerita ada admin 2, itu cewek, yang satu admin keuangan sama akuntannya. Dan teman saya Mas Bagas itu sama admin yang satu cewek ini agamanya beda, agamanya Kristen dia. Tapi si Mas Bagas itu juga bawa pegangan yang isinya itu kayak kita orang Islam. Apaan tuh? Jadi dia ngasih tahu amalannya gitu ya, itu bacaan Arab bang. Sementara dia kan mohon maaf Kristen ya, beda. Non muslim ya gitu. Tapi kok
dia bisa ngamalin ini gitu. Saya tanya, kamu dapat amalan dari mana? Dari gurunya itu, dibilangin lah. Oh, saya nggak banyak bicara. Udahlah, itu si makhluk itu sudah dijaga jarak ya. Itu kondisi baru saya agak tenang ya. Dalam arti, oke lah, ini sosok ini udah nggak bisa ngedekat saya meskipun saya masih bisa lihat. Tiba-tiba aja bang, itu ada kejadian. Jadi petugas kita berantem sama petugas karyawan cabang. Padahal masih satu perusahaan, tapi beda cabang. Nah berantemnya itu gara-gara, jadi aturannya itu kalau orang udah kita biayain, udah jadi nasabah itu nggak boleh dibiayain lagi. Nah dia kecolongan. Si petugas yang cabang kita tuh kecolongan. Itu orang udah kita biayain, dia biayain lagi. Tagihannya sama di hari itu. Nah ke kita bayar, ke dia nggak bayar. Salahnya dia, marahnya ke kita. Udah sini uangnya buat saya gitu. Ke situ kan bayar terus, ke saya belum. Biar ke sana sekali mah nggak apa-apa. Nah si petugas dari koperasi kami juga kan punya target. Kan nggak mau tuh. Ya enggak lah, saya juga punya target. Berat katanya sih tunjuk-tunjukan di sana. Sampai main pukul-pukulan. Sampai main pukul-pukulan. Jadi begitu pulang, cerita ke bosnya. Ya kejadiannya seperti itu. Nah malamnya, saya ngobrol sama Pak Nano. Jadi Pak Nano, kan saya kan anak baru ya, nggak ngerti. Pak Nano cerita, ya memang koperasi kita sama cabang itu saingan. Saingan gitu. Bersaing ya. Bersaing. Dan kompetitor. Padahal masih satu cabang sebenarnya, masih satu perusahaan, cuma beda cabang doang. Malamnya itu bang, dari koperasi dia, itu pada datang semua. Ngeberesin dua anak ini yang berantem. Didudukin di ruang depan. Saya karena baru nggak ikut-ikutan, di ruang tengah lah tuh depan TV. Yang ruangan nggak boleh dibuka. Di sini kamar mandi, di sini tempat duduk tuh sama TV di situ. Saya nunggu di situ tuh sama Pak Nano. Nah, terus tiba-tiba bang, ada dua orang. Dia pamit ke kamar mandi nih. Permisi bang. Tapi yang depan tangannya gini bang, ke perut. Nah, di sini kan kelihatan. Dia itu bawa kantong plastik hitam, kresek hitam. Saya kelihatan. Dia kan, saya duduk di sini, dia lewat. Permisi bang, numpang kamar mandi. Oh iya. Masuk sambil tangannya gitu. Dalam hati ya bang, ke kamar mandi, begini nih bawa apaan? Karena kelihatan tuh ada kantong kresek hitam kecil di sini kelihatan. Terus yang satunya ngejaga di depan. Yang itu nggak ikut masuk. Jadi gantian. Dia masuk, tutup. Saya kan deket di situ. Kedengaran tuh kayak nuang air. Tuh kayak gitu. Sayup-sayup ya, kedengaran tapi nuang air ke bak mandi. Keluar, gantian lah baru yang anak kedua masuk. Tapi kalau yang anak kedua ini sebentar. Kalau yang anak pertama itu lama banget di sana bang. Lama, ada sekitar 10 menitan mungkin. Nah kalau yang ini cuma masuk, nggak tahu kayaknya buka celana aja juga belum tuh. Cuma masuk, nutup, keluar lagi. Si Pak Nano suruh diem. Saya kan mau nanya tadinya, itu bawa apa? Nanti cerita di luar. Besok kamu mandinya jangan di kamar mandi ini, belakang. Kan kamar mandi ada 2. Nanti kasih tahu yang lain. Untungnya ada Pak Nano tuh ketahuan. Jadi yang menyaksikan itu tuh saya sama Pak Nano. Besoknya pas ini mereka udah pulang, kita di briefing. Pokoknya mulai besok jangan ada yang mandi di situ dulu, pindah ke belakang, kata Pak Nano ini. Akhirnya kita nurut ya, karena kita tahu Pak Nano itu orang ngerti. Nah keluar, ceritalah di luar. Emang kenapa Pak? Saya malam lihat itu anak bawa kresek putih, ditaruh di baju. Kata Pak Nano, ya itu bawa air yang udah dibaca-baca kayak gitu. Jadi si air ini dicampur ke bak mandi. Biar nanti yang mandi di situ itu nantinya kena efeknya. Gak tahu tuh efeknya apa nanti. Dan di situ juga ada satu batu, Bang. Jadi buat gosok badan gitu. Dalam kamar mandi? Dalam kamar mandi. Yang biasanya kita nggak pernah ada batu. Tapi waktu itu ada batu. Pikir saya mungkin dari anak yang lain mungkin ya. Nah ternyata itu dari orang anak yang masuk itu. Nah suatu ketika si karyawan cewek ini, salah satu karyawan cewek ini yang admin, itu mungkin dia lupa. Siang-siang kan, kalau siang kita sepi tuh tinggal berdua dia doang. Dia mandi di kamar mandi ini, yang udah dibilangin jangan mandi di situ dulu. Maghribnya Bang, kesurupan dia. Kesurupan? Teriak-teriak segala macam.
Habis mandi langsung kesurupan bang maksudnya? Maghribnya, sorenya. Maghribnya. Siangnya mandi, maghribnya kesurupan. Wah, nggak bisa diapa-apain tuh. Sampai si Pak Nano ini datang. Kita kan kalau pulang jam 5. Jadi jam 5 sampai jam 6 itu sambil nunggu Pak Nano, itu anak kasihan sebenarnya sih kesurupan. Kita pegangin. Wah, pokoknya kuat banget itu bang. Teriak-teriak dia. Oh. Dan di situ nggak ada orang yang ngerti ruqyah. Jadi kita ditahan aja gitu sekuat tenaga. Kita baca-bacain, kita malah kita diludah-ludahin sama dia. Ngeri itu, kerasukannya ngeri banget. Kalau lepas bang, udah berantakin semua. Sama cewek itu? Sama cewek itu. Dan kuat banget. Kita kan tahu keseharian dia, cewek itu lembut, lemah lah. Tapi kuat banget. Itu awal saya percaya kerasukan. Dan suaranya berubah jadi cowok. Si cewek itu? Cewek itu. Jadi pertama kali abang lihat orang kesurupan maksudnya? Pertama saya percaya. Kalau lihat orang kesurupan itu kan sering. Oke. Cuman saya nggak pernah percaya tuh sama yang namanya kesurupan. Saya baru percaya tuh setelah lihat ini, suaranya jadi berubah. Tahan, Pano datang. Akhirnya dia baca-baca, beres, kelar. Ini mandi ya? Iya Pak, tadi ini mungkin lupa dia. Saya mau gedor-gedor, udah mandi dia. Gitu. Dibilangin jangan mandi di sini. Kalian tahu nggak? Semalam anak-anak itu, kata Pak Nano, marah-marah tuh. Itu naruh benda di sana, naruh air, biar kalian pada kerasukan kayak gini, biar kalian pada sakit, pada nggak betah kerja di sini. Sudah saya bilang jangan, nanti saya bersihkan dulu itu. Jadi waktu itu hari Sabtu, katanya sih kalau hari Sabtu itu pas naruh itunya kan malam Sabtu tuh. Gila, persaingan gitu amat. Iya, sampai gitunya. Katanya kalau malam Sabtu tuh dia nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kalau misalkan kesurupan di hari Sabtu tuh udah nunggu sampai malam, tutup itu kamar mandinya. Nanti saya bersihin habis sisa. Jadi dibersihin lah habis sisa itu sama dia. Gak lama dari itu, Bagas yang orang non-muslim kerasukan juga. Baru selesai yang ini kerasukan juga. Sosok yang sama lagi yang masuk suaranya. Oh, pindah. Kacau kan suasana kantor waktu itu. Pak Nano tuh manggil orang pintar yang mandiin saya buat bantu. Ritual tuh malam itu semalaman. Baca. Udah nih keluar, beres. Dia teriak-teriak juga sama. Cuma karena cowok ya kita lebih susah gitu bang nahannya. Udah kelar, beres. Orang pintar ngomong, malam ini kalian semua jangan ada yang tidur. Kalau ada yang tidur, mati saya nggak tanggung jawab. Ngomong gitu? Saya makin takut. Ini kenapa ya? Orang baru-baru gitu, kok kejadiannya gini. Kita lihat-liatin, diam-diaman ya. Semuanya ambil air wudhu, wirid sebisa-bisanya, zikirlah. Baca Al-Fatihah, kayak baca Allahu Akbar, Subhanallah, sholawat gitu. Orang pintarnya pun standby bang di situ. Sama Pak Nano berdua, akhirnya yang nahan itu tuh. Lewat tengah malam bang. Suasana saat itu hening. Bulu kuduk merinding semua. Si sosok cewek yang suka muncul ya, malam itu nggak kelihatan. Yang sering abang lihat, yang suka ngeliatin saya dari jauh itu karena udah batas. Itu nggak kelihatan, nggak tahu kemana sejak kejadian itu tuh. Merinding, horor. Wah, pokoknya itu suasana benar-benar kuat banget bang. Lewat tengah malam, kita lagi duduk, semuanya lagi berzikir lah. Lantai bang, meledak. Dar. Keramik pecah yang bulu ke atas. Kita kaget, astagfirullah, langsung kaget. Maksudnya pecah retak gitu ya bang? Bukan retak, meledak ke atas. Kondisi malam loh, kalau pemuaian mungkin bisa terjadi sore ya, mungkin karena panas. Dan kalau pemuaian kan paling cuma gini doang biasanya, terus petak. Ini ke atas bang, dar. Itu ada satu baris, mungkin ada berapa lantai gitu kan, gede-gede, 6 apa 5 gitu. Dar. Wah, makin takut tuh, yang cewek udah nangis aja. Udah memperkeruh suasana, saya bilang. Udah baca-baca terus, kata Pak Nano sama orang Betul. Pak Nano sama orang Betul tuh udah gini bilang. Udah mulai beraksi lah. Sampai pagi itu bang, jelang mau subuh, kaca pecah. Kaca apa tuh? Kaca depan. Pecah sendiri atau gimana? Pecah sendiri. Dar, sama kayak keramik ini. Tiba-tiba pecah aja. Tapi bukan dilempar ya, kalau dilempar kan dar gitu ya. Ini pecah, mental. Kemana-mana tuh, si kaca tuh kemana-mana. Untung nggak ada yang terluka kita. Itu maksudnya orang pintar itu yang paranormal atau orang pintar itu dia perang gitu bang maksudnya? Kayaknya gitu. Oke. Perang.
mungkin aja perang. Soalnya pada gini-gini sih. Nah, ngejengkang gitu. Dua pecah. Untung nggak ada yang kena kita kan. Akhirnya sampailah subuh. Oke. Udah pingsan tuh Pak Nano. Pingsan. Malam itu kecapean dia. Pingsannya pingsan sendiri atau gimana bang? Ya gitu aja bos. Langsung tuh gotong. Orang pintarnya juga udah lemes banget bang, kasihan liatnya. Aduh ini berat. Ke bos kita ngobrol tuh, Pak bos ini berat saingannya. Ini udah pakai jalur yang nggak beres. Terus gimana ini biar nggak saingan kayak gini lagi? Ya ini harus ruatan. Apa tuh? Jadi kita ngeruat rumah ini sama orang pintar ini. Nanti kita adain acara di malam Jumat Kliwon. Ini harus diruat. Tapi itu kan ada jarak bang dari kejadian itu sampai Jumat Kliwon. Itu kita nggak boleh tidur kurang dari jam 12. Harus jam 12 ke atas baru boleh tidur. Pokoknya sebelum itu jangan tidur dulu. Apalagi tidur maghrib itu wah udah pokoknya dilarang banget. Pas malam Jumatnya akhirnya kita ruatan Di kantor itu? Di kantor itu kita bikin sedekah kecil-kecilan. Terus si orang pinternya sama Pak Nono juga baca-baca, dan itu berdiri-berdiriin keris bang. Kerisnya berdiri? Banyak banget keris berdiri, ada 6 gede-gede. Ya kita zikir, kita baca yasin semua gitu. Terus dia pakai air malam-malam itu disiramin ke semua pojokan rumah. Siramin ke semua pojokan rumah sama tengah-tengahnya, tengah rumah, tengah-tengah kantor itu ya. Nah besok paginya itu udah adem tuh suasana. Katanya udah dipagerin lagi, jadi nggak bisa. Nah si abah yang punya kontrakan ini karena tahu kondisi kantornya hancur ya, dia baru bisa kesananya setelah kejadian itu bang. Setelah diruat, datanglah yang punya kantor itu, yang punya rumah jadi kantor itu. Ini kenapa kejadiannya kok kaca sampai pecah gini, keramik sampai pecah gini? Dijelasin lah, ini gini pak, yang gini saingan gini. Aduh gimana ya mas? Ya udah nanti saya benerin. Di hari itu juga dia langsung masuk ke kamar yang nggak boleh dibuka. Jadi yang punya kunci itu dia dibuka sama dia. Nggak tahu dia ngambil apa. Bukanya juga rahasia banget gitu bang. Pelan-pelan masuk sampai dempet-dempet gitu masuknya loh bang. Oh nggak sampai kebuka banget? Nggak sampai kebuka banget. Tutup. Jadi kita nggak ada yang lihat dalamnya apaan. Singkat cerita pulang. Dia pulang. Nah kita kan ngobrol-ngobrol tuh di sana. Nah pas main PS, si sosok ini kembali muncul lagi. Sosok mana nih? Yang cantik. Muncul lagi. Kita lagi main PS, kita nyium aroma wangi melati. Kan kita dilarang ngobrol ya. Aduh, tetap-tetapan lah saya sama teman saya. Malam itu juga langsung PS matiin, keluar. Ayo keluar yuk, nyium ya. Iya, apa? Melati. Melati kata teman saya. Melati apaan? Bangke, gue sampai mau muntah katanya. Sumpah demi Allah saya nyium bau melati wangi banget, suka saya gitu. Bangke bang, yang saya cium tuh bau bangke. Kok aneh ya? Saya nyium bau melati, dia nyium bau bangke. Kok beda ya? Terus saya cerita, iya sih. Dulu waktu masuk ketemu sosok kuntilanak kan? Iya. Bentuknya gimana? Hancur kata teman. Saya cantik bang. Wah, kok kamu cantik? Gitu. Ya udah, nggak usah dibahas. Malam berikutnya si teman saya ini iseng. Jadi dia buka pintu yang dilarang dibuka itu. Kan karena biasanya dikunci, emang suka iseng sih. Dikunci. Gitu. Tapi pas itu dia iseng, kebuka bang. Cekrek. Kebuka. Karena kita penasaran ya bang. Ini kamar sebenarnya isinya apa sih gitu, meskipun udah dilarang gitu. Kebetulan waktu itu malam itu Pak Nano lagi nggak ada di tempat. Dibukalah sama kita. Masuk kita ke dalam. Di ruangan itu tuh nggak ada yang aneh sebenarnya bang. Jadi kamar nggak terawat. Wah udah ada sarang laba-laba lah. Berdebu di mana-mana. Teman saya tuh besok minggu nih libur. Inisiatif maksudnya sih. Wah ini berdebu kayak gini ya. Udah mungkin kenapa ini horor, mungkin kayak gini tempatnya kata. Coba kita besok bersihin aja. Kata teman saya. Oh ya udah. Minggunya bersihin tuh. Kerja bakti itu. Kerja bakti di pel, dilap, sampai bersih lah pokoknya, jaring-jaringnya dibersihkan. Nah di sana ada lukisan bang, lukisan gede, ratu, hijau. Oke ya, ratu berarti itu. ya.
Itu kita bersihkan, kita copot. Nah, ditutup lagi. Habis asar, di tangga yang menuju ke kamar itu, Bang, ada ular kecil. Gini, ngalang jalan. Pas di tangga naik, di sini. Dia gini. Kita nggak tahu itu ular datang dari mana, nggak tahu asalnya, tiba-tiba ada di situ. Yang pertama lihat saya sih waktu itu. Mau naik ke atas kan, mau ke kamar. Loh, kok ada ular gitu, Bang. Jadi saya coba singkiran pakai sapu gitu ya. Singkir. Kuat banget, Bang, dia. Nggak mau pindah. Dan diem di situ terus, tapi posisi siap nyerang gitu. Itu ularnya hitam. Ular hitam, tapi di ekornya itu ada kayak bulatan gitu, Bang. Beda ekornya. Nggak kayak ular normal gitu. Kayak ular kobra lah kalau bilang ya. Tapi ekornya beda. Dia ada lilitan putih gitu. Ini nggak bisa diapa-apain nih ular nih. Pas kebetulan Pak Nono kan nggak ada. Gimana ini misalnya saya mau ke atas kan, mau ngambil barang. Ya udah dibiarin aja di situ. Sampai si teman saya yang muslim ini, ganggu banget sih ini ular. Dipukul sama dia, Bang. Pakai sapu. Buah. Mati tuh. Ularnya mati. Karena kesel mungkin ya. Masukin ke botol sama dia. Dibakar. Gak lama, Bang. Kesurupan lagi si anak itu. Yang mukul itu. Yang mukul apa? Teriak-teriak. Anak saya mana? Anak saya mana? Saya nggak mau tahu. Pokoknya orang ini harus mati. Dia udah bunuh anak saya. Saya nggak terima. Teriak-teriak tuh kesurupan lagi. Aduh, tahan gitu. Padahal yang lain kita nggak berani bunuh tuh ular ya. Jadi kita biarin aja. Cuman si anak ini nggak tahu, dia sok-sokan mungkin tadinya apa gimana. Main pukul aja. Waduh, kita langsung nelpon Pak Nano. Langsung nelpon orang yang pintar itu. Aduh, ya udah saya langsung ke sana apa Pak Nano. Orang pintarnya juga datang. Langsung tuh di ini. Beres tuh. Lama itu, Bang, proses penyembuhannya. Yang kesurupan ini? Yang kesurupan ini. Yang habis mukul? Habis mukul. Gimana tuh, Bang, pas prosesnya? Prosesnya itu hampir ada 2 jam. Nggak bisa diapa-apain. Kita ngaji, dia ngikutin. Diketawain malah. Dikasih air minum ya sama orang pintar. Disembur-semburin gitu. Kuat banget itu, Bang. Sampai ikat di kursi si Bagus tuh. Gini, di kursi duduk gitu ya. Udah, ilmu kalian tuh masih cetek. Gak ada yang bisa lawan saya. Saya mau pembalasan. Anak saya kamu bunuh. Anak ini harus mati sama saya. Itu dibiarkan sampai akhirnya bisa diatasi. Setelah lama itu kita ceramah dibilangin, ini anak kenapa? Ceritain kan dia habis mukul. Aduh, ini berat. Ini gimana nasibnya? Itu langsung Pak Nano langsung nangis di situ. Udah gini tapi nggak serius ya, cuma gini. Ini gimana sih kejadiannya, Ul? Iya, tadi pagi itu beres apa? Itu kamar yang itu. Kamar kamu beresin? Iya. Kalau udah bilang itu nggak boleh dibuka. Ya gitu. Jadi ternyata dia keluar, Bang. Jadi penunggu yang di sini itu ular. Waktu itu saya sama Pak Nano akhirnya kan masuk ke kamar itu. Udah, Ul, kamu ikut saya sama orang pintar nomor 3. Maksudnya minta maaf atas kelakuan anak ini gitu. Udah ngebunuh anaknya. Kita duduk bertiga zikir. Karena kan yang saya juga bisa lihat makhluk itu ya, akhirnya kan dibawa lah sama Pak Nano. Datang, Bang. Dari pojok itu lukisan gede. Di pojoknya datang. Bentuknya orang. Dari sini ular. Gede, dan itu saya lemas itu, Bang, di situ. Aduh, saya nunduk aja udah. Nunduk. Sosoknya ada mahkota gitu. Terbang? Enggak terbang. Di lantai. Lantai gitu, pojokan. Itu ingat semuanya, Bang? Apa? Lihat semua, bertiga. Jadi kan Pak Nano, orang pintar sama saya. Yang masuk ke kamar itu cuma bertiga doang. Saya setelah lihat itu, gede, Bang. Sampai ke atas. Saya lihat itu, saya cuma nunduk aja karena udah nggak berani kan. Pak Nano sama ini ngomong kan. Ini, jadi si anak ini mohon maaf, dia non-muslim, dia nggak tahu apa-apa. Dia nggak ngerti bahwa itu jelmaan anak. Dia asal bunuh, jadi tolong dimaafkan. Kamu mau minta apa, nanti insya Allah kita turuti. Asal anak ini kamu lepaskan, kamu maafkan. Kasihan anak orang, gitu. Mohon-mohon tuh, berdua tuh sambil nangis-nangis, Bang.
Baru kali ini saya orang lihat nangis ke jin kan gitu. Paranormal sampai segitunya. Sampai segitunya. Sayang sekali ya. Sayang sekali. Maksudnya sampai segitunya. Sampai segitunya. Karena setan gitu. Karena sosok ini emang udah Oke. gede banget gitu. Udah bukan tandingannya juga. Tapi percakapannya itu cuma dia nggak jawab ya. Tapi dua orang ini Panana sama ini dia ngedengar gitu. Jadi yang saya tahu percakapannya itu cuma kalimat yang diucapin sama Panana sama ini aja ke sana. Tapi jawaban sana ke sini saya nggak tahu. Karena dia mungkin dalam hati apa gimana ya. Terus bilang, udah ini pulangin ke orang tuanya si Bang Bagus ini. Nanti dia suruh rajin beribadah. Karena kan dia jarang ke gereja Bang. Tapi masih kesurupan pas dipulangin? Enggak. Oh, udah sadar? Udah sadar. Oke. Tapi seminggu kemudian dia meninggal Bang. Siapa? Bang Bagus. Innalillahi. Meninggalnya kenapa Bang kalau boleh tahu? Malam-malam, katanya sih malam-malam dia teriak-teriak. Wah, gitu doang. Terus orang tuanya mau nolong tuh udah kondisi lemes, nggak ada. Jadi meninggal gitu. Jadi ya, ini mohon maaf ya buat namanya disamarkan buat Bagus. Mudah-mudahan sih dia anak yang baik sebenarnya, yang bagus ya gitu ya. Akhirnya si yang punya ini kan tahu ya kejadian itu. Yang punya rumah? Yang punya rumah, dia lupa ngunci sebenarnya. Jadi waktu dia pulang dia lupa ngunci, makanya itu bisa dibuka. Tapi karena udah terlanjur itu ular dibunuh, akhirnya kita nggak bisa nolong. Karena sama orang itu ditutup lagi. Udah tuh karena udah beres ya, udah kejadian itu ditutup. Dia marah-marah gak yang punya rumah itu? Wah, marah-marah banget. Mungkin dia kan marah-marahnya karena ada kaitannya dengan rumah itu juga kan. Nama baik. Iya, mungkin ya. Marah-marah banget gitu. Dan saya tahu ternyata sosok yang bunuh ini anaknya bapak ini. Yang gantung itu dia cerita. Ini ada yang cerita lah. Siapa yang cerita maksudnya? Pak Nano cerita. Ya, Pak Nano cerita bahwa sosok yang gantung dari ini tuh anaknya ini. Nggak tahu ceritanya gimana, tapi dia gantung dari situ. Jadi mungkin itu sih pengalaman horornya. Dia mulai dari perang santet. Terus yang paling akhirnya saya berpikir kok bisa ya. Ya saya sangat menyayangkan gitu ya. Saya sedih lah kalau ingat ke situ. Teman saya sampai kehilangan nyawa gitu gara-gara hal yang dia tidak tahu dan tidak sengaja mungkin ya. Mungkin di situ, Pak. Nah nih Bang Paul, kan kemarin kan waktu itu kan sosok yang cewek pakai hijab gitu kan yang kata Bang Paul cantik. Itu kan selalu ngikutin Bang Paul. Sampai sekarang Bang Paul duduk di sini masih sering ngikutin gak Bang? Atau udah hilang gitu aja? Enggak. Jadi waktu itu paman saya yang ngasih benda ini bisa merasakan bahwa saya nggak kuat megang itu. Makanya saya bisa melihat sosok itu gitu karena udah nggak saya wirid tiap malam gitu. Yang ngerasakan saya ditelepon suruh pulang. Udah kamu pulang. Kayaknya dia tahu bahwa saya nggak baik-baik saja di situ. Gitu. Saya pulang, terus diambil, terus saya dibersihin lagi sama dia. Oh, jadi hilang tuh sosok iya, itu. Dan terus kantor itu masih buka Bang sampai sekarang? Maksudnya masih beroperasi? Enggak lama setelah kejadian itu, kabarnya setelah saya nggak di sana ya, setelah keluar, itu pindah. Jadi pindah tempat. Terakhir ke sana itu tahun 2021 saya. Ngelewatin situ lagi. Itu kabarnya sih di sana udah sering ada yang ngontrak tapi nggak kuat lama. Sebulan, 2 bulan, terus ditinggalin lagi. Ada yang pernah pakai usaha cuci steam, kayak gitu kan di luar depannya kan agak luas. Itu nggak berjalan kayak. Selalu sepi ya. Selalu sepi. Terus kalau untuk yang punya kontrakan ini, yang punya rumah ini nih Bang, itu maksudnya dia kamar itu apa emang karena bekas anaknya yang, atau emang ada kamar ritual khusus Bang sampai ditutup segitu? Itu kan di kamar yang saya tidur di atas. Itu gantungnya depan pintu di sini. Nah ini bawahnya kamar ini. Jadi ini tangga yang naik ke kamar atas. Ini bawahnya kamar ini. Kalau yang saya lihat dari lukisan itu, kayaknya itu Bang, ritual. Karena ada lukisan di sana kan. Nah terus yang teman abang yang meninggal ini nih, yang non muslim ya kan, itu dia meninggalnya sakit atau emang karena apa gitu, kecelakaan kah atau apa Bang? Lebih detailnya kali dapat informasi gitu dari teman-teman. Kabarnya sih sebelum meninggal cuma sehari sih sakitnya Bang. Jadi waktu dipulangin itu kan seminggu jaraknya.
itu masih normal, udah nggak kesurupan, nggak aneh-aneh lah, normal gitu biasa. Nah di hari itu sebelum dia meninggal tuh sakit, lumpuh, nggak bisa jalan. Terus malamnya teriak-teriak. Kok serem ya? Senang. Makanya saya di situ nggak ngerti apa ya dia meninggal karena itu, apa emang karena udah takdirnya aja gitu. Wallahu alam ya. Wallahu alam. Apa emang begitu kali bang ya menurutnya? Mungkin karena persaingan lah atau apa? Mungkin karena biar ya pengasihan lah bahasanya. Pengasihan, ya. Apa emang begitu harus bang? Maksudnya pegawai, entah pengusaha atau pegawai. Sebetulnya kembali ke pribadinya masing-masing sih sebenarnya. Kita bisa memutuskan untuk mau bawa itu apa enggak gitu. Iya. Sebetulnya. Dan waktu itu kan mungkin karena saya masih labil juga kan, dan melihat lingkungan pegang seperti itu, bahkan yang non muslim pun pegang gitu. Dan akhirnya kan saya pengen tergiur ikut-ikutan, yang ternyata bahwa pegang itu nggak sembarang asal pegang, ternyata itu jodoh kita apa bukan, kita harus tahu fungsinya untuk apa, harus tahu kan gitu. Dan apa ya lebih baik dan lebih bagus sih langsung berpegangan pada Allah bang. Iya tentu pasti. Aku yakin gitu kan. Pas kejadian itu nih kan tadi abang bilang katanya mata batin abang sempat terbuka gitu kan. Terus ngalamin kejadian, maksudnya gampang lihat hal-hal yang ada sekitar bang, nyata kasat mata atau gimana bang? Atau hanya ngerasa aja pas waktu itu? Itu jelas banget. Saya adaptasi dengan kondisi itu tuh hampir 3 mingguan baru bisa berdamai gitu melihat sosok-sosok seperti itu. Awalnya? Awal-awal takut, kalau laut, Tapi lama kelamaan mulai bisa pura-pura cuek ngelihat. Cuma satu sih yang nggak bisa. Apa? Kalau ketemu pocong bang. Kenapa tuh? Nggak tahu, saya nggak pernah bisa damai itu. Takut aja bawaannya. Tapi pernah ketemu? Sering. Jadi kalau lagi di jalan gitu, kadang di jembatan gini bang, yang setelah mata batin saya kebuka itu ya, akhirnya kan di semua tempat itu, akhirnya kadang-kadang saya suka lihat, kadang-kadang akhirnya ngeganggu juga sebenarnya. Kadang kita naik motor tiba-tiba ada yang lewat lah apa. Nah menurut Bang Paul kayak melihat kayak gitu nih, ini kan versi dari Bang Paul ya, itu terlihat seperti halusinasi Bang Paul atau emang ini nyata loh gitu, maksudnya gue ngelihat hal yang tak kasat mata gitu kan. Perbedaannya kalau orang itu bentuknya padat kayak kita, cuman kalau itu dia transparan, nembus, Gitu. agak nembus gitu loh gitu, meskipun jelas tapi agak nembus gitu. Nah terakhir update nih Bang Paul, Pak Nano ini dia masih bertugas di situ atau emang udah resign Bang? Terakhir update itu berarti saya 2016 main ke sana silaturahmi. Karena dari 2013 pas saya itu udah lost contact sama Pak Nano ini. Sama semuanya. Oh, semuanya. Kan zaman itu belum apa ada WhatsApp. Cuma SMS sama BB kan kalau. Itu lost contact 2016 saya main ke orang pintar. Terus saya telepon Pak Nano kan dikasih nomornya lagi, ngobrol lah di situ. Jadi update terbaru Pak Nano waktu 2016 itu masih kerja di situ. Tapi kantornya udah pindah. Itu kayak waktu setelah kejadian itu nggak lama katanya langsung pindah. Setelah kejadian teror yang luar biasa itu. Dan saya kan cepet nanya, terus saingan gimana? Sekarang sih udah sama-sama damai katanya gitu. Udah nggak se ekstrim itu lagi. Nah terus yang orang yang naro apa tuh air di kolom itu tuh Bang sampai peraksurupan itu ketahuan siapa orangnya Bang? Tahu. Diusut gitu. Tahu. Lu ngapain? Jelas banget. Maksudnya disamperin gitu. Dan dia mengaku akhirnya. Ngaku gimana maksudnya? Ngaku bahwa iya dia memang disuruh untuk ngelakuin itu. Sama bosnya, sama atasannya. Jadi mereka pas datang setelah kejadian berantem itu datang ke satu, dia nggak cuma berantem tapi memang naruh itu. Jadi udah persiapan dari sana, ada yang tugas buat naruh. Oh iya. Gitu. Iya. Oke, gokil ya persaingan Ada duniawi. Aduh. Nih Bang Paul punya pesan-pesan nggak buat teman-teman di rumah? Apa yang udah terjadi sama abang? Apa yang udah abang lakuin gitu? Pesan-pesannya mungkin yang pertama, saya turut bersedih ya dan berduka cita atas teman saya tuh sebagus itu, tentunya kehilangan. Terus apa yang saya ceritakan di sini mungkin teman-teman bisa ambil yang baiknya, dan ya bisa saring lah yang buruknya jangan dilakukan. Gitu. Sama mungkin
Kayak contoh tadi ngebunuh ular sembarangan kayak gitu. Itu juga kan mungkin kalau diambil ya ular juga kan makhluk. Maaf ya. Ya Hidup. kalau ibaratnya biar sama-sama berdampingan gitu kalau dia nggak berbahaya kan. Oke. Ya paling itu sih, dan tetap kita kalau bisa berpegang teguh sama Allah. Betul. Nggak usah pakai benda-benda gitu dah. Iya. Saya setelah kejadian itu pun alhamdulillah sampai sekarang udah Udah. lillahi ta'ala aja. Allah Ta'ala. Karena itu yang nomor satu. Ini nomor satu. Number one. Oke sob, mungkin itu sekian nih kisah pengalaman horor yang ada sama Bang Paul ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Jadi balik lagi, dimanapun kita berada, kemanapun kita berada, jangan lupa selalu baca doa dan selalu beribadah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan balik lagi dari cerita ini, kita simpulkan hanya Allah lah pelindung kita dan hanya Allah lah kita meminta. Jadi seperti hal-hal benda seperti itu dan hal-hal yang seperti itu, ya mungkin ini Indonesia. Bang, udah dari zaman dulu seperti itu. Ya, itu mungkin penggunanya. Tapi bagi kita yang anak polosan, ya kita mintalah pada Allah Subhanahu wa taala dan hanya kepadanya kita berpasrah dan meminta. Sisanya kita ikhlas. Apa yang Allah hendaki, apa yang Allah berikan kepada kita. Tidak atau enggaknya. Yang pasti Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada umatnya yang sabar. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, thank you very much ya, Thank Bang you. Paul. Langsung terbang nih ke Brebes nih. Enggak, sekarang di Ciledug. Ciledug, Tangerang Selatan ya. Tangerang Selatan. Oke, kita terbang ya Bang ya. Oke, siap.